bersyukur Tuhan hari ini. Kami punya Allah yang benar, Allah yang setia terhadap hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah hari ini Bapa, kami mau bawa rasa percaya kami itu hanya di dalam Engkau. Kami percayakan Engkau, kami percayakan Yesus, kami percayakan Roh Kudus yang hadir di tempat ini. Ini kami Yesus, ini kami Yesus. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Mari yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami percayakan Engkau Tuhan. Kami percaya. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmat-Ku. Turun ke dalam gelap
Shalom Jemaat Gereja Mawar Syaron Surabaya yang luar biasa. Bisakah Anda memberikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriahnya bagi Tuhan kita Yesus Kristus? Senang sekali saya boleh mendengarkan Anda semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan, menandakan Anda begitu bersukacita dan sangat bersemangat untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bisakah sebentar saya memohon Anda semua bisa bangkit berdiri? Ya, dan sejenak Anda bisa saling menyapa mungkin sebelah kiri, kanan, depan, belakang Anda. Dan bersama-sama kita berikan sambutan khas di antara keluarga Gereja Mawar Syaron, yaitu dengan ucapan welcome home pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Katakan, welcome home. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Mawar Syaron. Dan juga saya ingin menyapa Anda yang mengikuti ibadah ini, live streaming secara online, dimanapun Anda berada. Welcome home juga bagi Anda sekalian, dan kami berharap supaya kita semua terus di dalam kondisi yang sehat. Dan bagi Anda semua yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini, saya sekali lagi mengingatkan supaya Anda tetap mengenakan masker untuk menjaga protokol kesehatan demi kesehatan dan kebaikan kita bersama. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, juga Anda bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah onsite melalui aplikasi MyGMS. Apabila Anda terkendala atau belum memiliki aplikasi MyGMS, Anda juga tetap bisa datang dan melakukan pendaftaran langsung di tempat. Langsung saja datang beribadah di Gereja Mawar Syaron Sibek. Informasi dan bantuan Anda bisa menghubungi WhatsApp center kami di nomor 085 60 60 90 200. Dan kemudian bagi Anda para orang tua, Anda perlu melibatkan anak-anak Anda di dalam acara Elevate Together Kids dengan tema Leadership, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni melalui aplikasi online Zoom, yaitu pada pukul 5 sore ya, Sabtu 19 Juni. Dan saya berharap Anda bisa mengajak anak-anak Anda mengikuti acara Elevate ini, dan password Zoom-nya dapat diperoleh melalui direct message di Instagram @eaglekidsSBY atau WhatsApp Center yang nomornya sudah tertera di layar. Dan kemudian perusahaan yang sedang berkembang tentu ingin menambah karyawan baru, namun hal ini bisa menimbulkan masalah tersendiri, bukan ya? Jadi bagi Anda bisnismen, mungkin Anda perlu memikirkan strategi apa yang tepat bagi perusahaan yang mulai berkembang, dan kapan waktu yang tepat untuk menambah karyawan, dan bagaimana merekrut pekerja, dan apa itu sistem outsource ya. Temukan jawabannya di dalam acara yang dinanti-nantikan, Business Talk dengan tema Expanding Business by Expanding Your Team, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni. Catat baik-baik jadwalnya, Rabu 23 Juni jam 7:30 malam di mstv.tv. Akan ada sesi sharing pengalaman dari peserta CBD Bazar mengenai strategi mereka ketika mengalami kenaikan order. Jadi jangan lewatkan acara yang menarik ini. Dan kemudian kabar baik bagi Anda semua anak-anak muda yang youth dan teens, ada di sini yang youth dan teens, bisa lambaikan tangannya, saya ingin lihat. Wah ya, dan juga segenap orang tua yang memiliki anak-anak usia youth dan teens, jangan ketinggalan untuk bisa mengikuti Fellowship Next Gen, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juli bulan depan ya, di Bukit Doa Immanuel. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, jadi segera daftarkan diri Anda, cek jadwalnya, begitu pas waktunya, orang tua maupun Anda yang memiliki anak-anak muda, Anda bisa segera mendaftarkan acara yang akan ditutup nanti hari Selasa tanggal 6 Juli bulan depan ya. Dan biaya pendaftaran untuk mengikuti Fellowship Next Gen ini adalah sebesar Rp100.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yesaf yang nomornya juga tertera di layar. Dan kemudian demi keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita memberikan persembahan, maka Anda bisa scan QR Code yang ada di lantai di area depan kursi Anda di depannya. Dan kemudian Anda juga bisa menggunakan aplikasi online seperti BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan sebagainya. Anda bisa melakukan transfer ke nomor rekening BCA nomor 010 049 7000 atas nama Gereja Mawar Syaron. Sedangkan persembahan untuk membangun gedung gereja kita di Jalan Cempaka, ya kita juga terus berdoa bagi prosesnya supaya juga segera terselesaikan. Anda bisa melakukan QR Code juga di layar pengumuman atau melakukan transfer ke nomor rekening di BCA 010 898 4000 atas nama Gereja
Mawar Syaron. Kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan persembahan secara tunai, bisa mengambil amplop dan memasukkannya ke dalam kotak-kotak persembahan yang telah disediakan. Baik, semuanya sangat bersemangat untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Sama-sama kita satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena hadiratmu yang begitu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kesehatan dan juga kesempatan untuk kami bisa datang di tempat ini dan kami rindu untuk kami mencari wajahmu. Kami beribadah dan kami menyiapkan hati kami. Kami percaya kebenaran firman Tuhan itu akan mengubahkan hidup kami. Saat kami menaikkan doa, pujian penyembahan di hadapanmu, Tuhan, kami akan mengalami lawatanmu yang indah dan luar biasa. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa mempersembahkan yang terbaik hanya di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau melawat kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang semuanya balik berdiri. Kita mau tinggikan satu nama yang dahsyat, satu nama yang luar biasa, satu nama yang berikan kemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Lautan menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Yang dimuliakan Tuhan, katakan. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu, namamu besar,
ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Mari bersama berikan sorak-sorai bagi Yesus. Mari silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita bawa pujian kita, penyembahan yang terbaik, pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Amin. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Engkau Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allah. Katakan sekali lagi, yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, oh kami sembah Kau
Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat tangan kita. Kita tinggikan dan sembah Dia, katakan Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadir. Sekali lagi serukan Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Raja kami ya Tuhan. Haleluya. Ke dunia, oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Katakan kini, kini aku menyembah, masuk hadir. Sekali lagi katakan, oh kini aku menyembah-Mu. Kini aku menyembah, masuk kami sembah, kami tinggikan hanya nama Yesus. Tiada nama lain, tiada nama lain. Lidah kami ya Tuhan hanya mau memegahkan nama-Mu, nama Yesus, hanya Yesus. Tiada yang lain di sorga dan di bumi, di atas bumi dan di bawah bumi, hanya Yesus. Satu-satunya nama yang membawa keselamatan, satu-satunya nama yang memberi kehidupan kekal, satu-satunya nama yang memberikan jaminan keselamatan, satu-satunya nama yang memberi pengharapan, satu-satunya nama yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kekuatan di tengah pencobaan. Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama
angkat suara kita. Mari perdengarkan nyanyian kita bagi Yesus. Mari naikkan mazmur kita. Mari naikkan pengakuan kita bahwa Dia besar, bahwa Yesus ajaib, yes, bahwa Yesus sempurna, bahwa Yesus maha segalanya, bahwa Yesus satu-satunya Raja, satu-satunya Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Bibir kami mau memegahkan Engkau, jiwa kami mau meninggikan Engkau Yesus. Roh kami mau memegahkan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, syarabayana masekana mayanama. Haleluya. Syaralalalala santo. Kiara mataka shekana na 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 na. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Kami angkat jiwa kami angkat roh kami memuji-Mu. Engkau ada di tempat ini Yesus. Kami tahu Kau ada di tempat ini ya Yesus. Dan Kau siap mencurahkan Roh-Mu yang hidup, memenuhi setiap kami, membangkitkan setiap kami. Oh, menyembuhkan, melepaskan. Haleluya. Kiralabayaso. Syaralabayarabaya syakaralabarabarabaraba. Oh, haleluya. Pagi ini biar yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku telah disembuhkan. Oh, yang tidak berpengharapan berkata bagiku selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Haleluya. Kiralabayana masyekana mayanamo. Haleluya. Syakaralabayana shikana mayanamo. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syakaramayarabayarabayarabayarabayaraba. Oh, pagi hari ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Biar hati yang haus dan lapar boleh dipuaskan pagi hari ini. Biar setiap kami boleh berjumpa dengan Allah yang hidup. Yesus. Oh, Yesus. 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 Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, kami membutuhkan-Mu. Yesus, mari panggil Dia. Dia ada di tempat ini. Dia mengasihi setiap kita. Pagi hari ini Tuhan, dari tempat ini dinaikkan nyanyian, mazmur, penyembahan, seperti dupa yang harum di hadapan-Mu.
Inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kadar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku
pikiran dan hatiku, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Tepuk tangan untuk dia, haleluya. Siapkan dirimu, seberapa banyak engkau menghormati, engkau membutuhkan dia dalam hidupmu. Engkau akan diberkati oleh perjamuan kudus ini. Tuhan, inilah kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami tahu Engkau punya rencana indah atas hidup kami. Dan melalui perjamuan kudus ini, hidup kami mau berubah. Kami tidak akan sama lagi. Kami mengucap syukur Engkau baik, bahwa Engkau sudah menebus hidup kami dari kesia-siaan oleh darah-Mu yang sangat mahal. Kami tahu betapa pentingnya hidup kami dalam Engkau, untuk Engkau mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali yang segera akan tiba, untuk kami selamat sampai di rumah kediaman Tuhan di surga yang sudah Engkau sediakan. Kami berjanji dengan perjamuan kudus ini, kami tidak mau lagi hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kegalauan, hidup dalam ketakutan. Kami melangkah bersama Engkau. Setiap waktu, saat kami mau melakukan yang terbaik untuk Engkau Yesus. Kuduskan hati pikiran kami, motivasi kami yang salah. Kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu. Kuduskan hamba-Mu perjamuan kudus, dan kuduskan ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, dan silakan kami mengundang Engkau hadir, Engkau yang melayani, bersekutu dengan kami dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Siapkan diri saudara. Ambil saat teduh. Rasakan hadirat Tuhan dari sini. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab mulia dan layak dipuji, yang
merasakan betapa baiknya Tuhan. Karena itu layaklah hanya Tuhan yang ditinggikan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan kita tinggi hati. Tapi kita tetap rendah hati. Sudahkah kita mengucap syukur selalu? Tapi apakah kita masih sering mengeluh, mengomel, menuntut Tuhan? Karena Tuhan selalu mengendalikan hidupmu dan masa depanmu. Pasti kalau engkau taat, engkau akan melewati semua badai dan rintangan. Layaklah sepanjang hidupmu muliakan Dia dengan pujian dan penyembahan. Dan hidup berkenan. Karena semua engkau alami ini karena kasih karunia. Apapun yang engkau perbuat, apapun yang engkau lakukan, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Dan bukan untuk menyenangkan manusia. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berapa banyak engkau kecewa dengan Tuhan karena doamu dijawab. Berapa banyak engkau kecewa dengan manusia karena engkau sudah berbaik tapi balasannya tidak setimpal dengan kebaikan. Tapi ingatlah, pembalasan adalah hak Tuhan. Dan Tuhan pasti memberi upah kepada setiap orang yang percaya. Karena yakin, tetap percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya. 3.000 janji lebih akan digenapi kalau kita taat, kalau kita beserta Dia. Karena duka cita yang akan alami ini akan berakhir dengan sukacita kemenangan. Karena engkau diciptakan menjadi lebih dari pemenang. Karena tidak ada yang bisa merampas kegembiraanmu. Ingat singkat Ayub, tanpa seizin Tuhan. Karena engkau ini biji mata Tuhan, milik Tuhan. Segala sesuatu yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus, ingat dalam nama Yesus. Asal engkau percaya dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka diberikannya tepat pada waktunya. Kalau kita siap. Karena itu, mintalah apa yang menjadi pergumulan dengan tekun. Engkau akan menerimanya supaya penuh sukacitamu. Ini firman Tuhan, kata Tuhan. Bertekunlah dengan sabar, berjaga-jaga waktu engkau menderita. Kuatkan hatimu dan jangan lengah pada waktu engkau diberkati. Buang segala takut dan khawatir, Tuhan besertamu. Ingatlah oleh darah Yesus, Ia membukakan jalan yang baru dan yang hidup oleh tabir, yaitu dirinya sendiri. Mari, ini saatnya kita saling memperhatikan, tidak egois. Saling menasihati, saling mendorong, saling menguatkan, membantu di dalam kasih. Karena itu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Tuhan setia dan kita harus setia mengiring Dia untuk selama-lamanya. Mari kita berdiri, kita angkat roti yang satu ini. Kita pegang roti yang satu ini. Karena kita satu dengan Tuhan. Karena Tuhan dikatakan tinggallah dalam aku dan aku tinggal dalam engkau. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus selain dosa yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Angkat roti, yakinlah. Bahwa mana selalu turun setiap hari dalam hidupmu. Mana berkat Tuhan, khususnya berkat rohani menyertai hidupmu. Tidak berkekurangan. Tapi Tuhan akan cukupkan kebutuhan. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu kerinduanmu, Tuhan tahu apa yang kau rencanakan, dan Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu. Percaya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kau percaya, hidupmu pasti berubah. Karena Tuhan yang akan merubah jalan hidupmu, yang lama menjadi baru, yang berkemenangan, berkelimpahan. Kalau engkau percaya, mari makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan terima kasih, angkat cawan dengan tangan kanan, letakkan tangan kiri dadamu. Berdirimu siap dibentuk Tuhan. Menjadi bejana yang indah. Perlu proses, karena jangan mengeluh kalau diproses Tuhan. Karena Dia membentuk yang terindah.
Engkau jadikan pujaan yang indah, yang mulia untuk memuliakan nama Tuhan. Yakin percaya. Jangan engkau rendah diri. Engkau mampu, engkau bisa melakukan sesuatu yang berkenan. Tuhan akan upgrade, Tuhan akan promosikan engkau ke lebih lagi, lebih tinggi. Asal engkau siap, asal engkau percaya. Karena Dia sudah buka jalan yang baru. Yakinlah bahwa dosamu sudah diampuni. Karena ampuni kesalahan orang lain. Berapa banyak khususnya istri-istri yang masih ingat-ingat hal yang dahulu suaminya yang sekarang sudah bertobat, atau demikian sebaliknya, ataupun orang tua anak. Jangan sekali lagi ingat, Tuhan juga melupakan kalau kita bertobat. Lupakan masa lalu. Pandang ke masa depan yang penuh harapan. Banyak hal yang kau urus, tidak perlu ngungkit masa lalu, masa lampau. Sudah berlalu, buat pengalaman, buat pelajaran. Untuk kita memandang ke depan bersama Tuhan. Dengan optimis, positif. Dan semangat menyala kalau engkau mau. Dan yakin bahwa hidupmu pasti berubah. Sesuatu perubahan terjadi yang lebih baik lagi. Mari minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan pada hari ini dengan tubuh dan darah-Mu, mengucap syukur kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua dan yang akan datang di dalam pimpinan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Baik Anda yang hadir beribadah secara onsite di tempat ini maupun Anda yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Buka hatimu, biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kehidupan Anda. Ya Bapa, kami berseru di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, dan biarkan hari lepas hari ketika kami melangkah di dalam kehidupan ini, selalu ada arahan yang baru, bimbingan-Mu ya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau telah mengampuni dan memulihkan setiap kehidupan kami, dan juga melewati masa depan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tetapi selama kami menyadari ada tuntunan Roh Kudus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau memulihkan baik keluarga kami, Engkau juga memulihkan pekerjaan, bisnis, kondisi keuangan, dan juga bahkan kesehatan. Bagi Anda semua yang beribadah, mungkin mengikuti secara live streaming, Engkau pun juga boleh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan yang akan menjamah, menjagai engkau, dan menjawab setiap doa-doamu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa hadirat Tuhan yang akan terus menuntun setiap kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita, sehingga tidak akan pernah menjadi sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini, ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau Tuhan Kau memberikan kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, terimalah setiap persembahan yang hendak kami berikan ini, supaya kami terus mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan. Terima kasih buat kesehatan, pemeliharaan dan penjagaan-Mu. Dan kami berdoa, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tentu saja mari sama-sama kita membuka hati kita, menyiapkan catatan Anda atau Alkitab Anda juga. Kita akan menyimak satu kebenaran firman Tuhan dengan tema kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat dari Jakarta. Anda siap? Mari bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Salam damai sejahtera untuk saudara semua, Jemaat Gereja Mawar Saron di Surabaya. Bagaimana kabarnya? Harapan saya tentunya saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Ketahuilah bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan. Demikian juga di musim pandemi ini, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita.
Sebelum saya menyampaikan apa yang ada dalam isi hati saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang besar kepada Bapak Pendeta Yusuf Sutanto dan Ibu dan semua tim pengembalaan yang ada di Gereja Mawar Saron Surabaya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan secara online pada hari Minggu ini. Nah, sebelumnya mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang telah Engkau jadikan buat kami. Kasih-Mu baru setiap pagi dan besar setiamu ya Tuhan. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau baik dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau jugalah yang memegang masa depan kami. Hati dan pikiran kami terbuka ya Tuhan, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah kehidupan sehingga transformasi terjadi. Hidup kami menjadi lebih serupa lagi dengan gambar-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Hari ini saya diminta berbicara mengenai kepemimpinan atau leadership. Bukan semata-mata kepemimpinan sebagai sebuah posisi, kedudukan, atau sebuah jabatan, tetapi lebih mengenai fungsi. Sehingga meskipun saudara mungkin berpikir, wah, saya cuma sekedar seorang ibu rumah tangga, atau saya hanya sekedar pegawai biasa, atau mungkin ada yang berpikir, saya masih kuliah, buat apa saya belajar tentang kepemimpinan? Nah, saya ingin meyakinkan saudara semua bahwa firman Tuhan hari ini adalah untuk kita semua. Justru saudara-saudara yang selama ini berpikir bahwa dirinya bukanlah pemimpin, perlu mengerti tentang kepemimpinan. Sebab sesungguhnya kepemimpinan itu bicara mengenai pengaruh. Dan dalam hidup ini kita akan selamanya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Setiap hari begitu banyak yang sibuk untuk mempengaruhi kita, supaya kita membuat sebuah keputusan. Dan keputusan yang kita buat tentunya akan berdampak pada masa depan kita. Jadi kita perlu belajar tentang bagaimana kita dapat menjadi pengaruh yang benar buat orang lain. Belajar tentang kepemimpinan meskipun belum mempunyai jabatan atau menduduki posisi sebagai seorang pemimpin. Sebab kenyataannya dimanapun saudara sekarang berada, saudara bisa menjadi pengaruh buat orang lain. Baik itu pengaruh dalam hal kerajinan, dalam hal kesetiaan, dalam hal kejujuran, dalam kreativitas, dan lain sebagainya. Yesus katakan dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Garam dan terang sifatnya mempengaruhi. Dimanapun garam diletakkan, maka keadaan di sekitarnya tidak akan pernah sama lagi. Demikian juga dengan terang. Begitu terang hadir, maka kegelapan tidak lagi dapat menguasai. Karena pengaruh terang jauh lebih besar daripada gelap. Dan itulah yang Yesus mau dari setiap kita yang percaya kepadanya. Bahwa kita menjadi garam dan terang buat dunia di mana kita ditempatkan. Menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang yang menambahkan nilai. Sehingga orang-orang yang mengenal kita merasakan adanya pengaruh yang baik yang mereka alami akibat bergaul atau berteman dengan kita. Nah, mari kita baca ayat dalam kitab Markus pasal yang ke-6. Markus 6 ayat yang ke-30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka.
Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Orang-orang yang mengikuti Yesus dan murid-muridnya ini digambarkan bahwa mereka itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Domba-domba akan berkeliaran tanpa tujuan ketika mereka dibiarkan sendirian. Domba membutuhkan padang rumput untuk makanan, tetapi harus ada yang menuntun mereka ke sana. Domba membutuhkan perlindungan dari binatang-binatang pemangsa. Yesus menggambarkan orang banyak ini seperti domba yang demikian. Nah, di Alkitab, seringkali yang dimaksud sebagai seorang gembala adalah seorang pemimpin. Seorang yang bukan hanya peduli tetapi juga dapat memberikan pimpinan. Jadi ketika digambarkan bahwa mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, artinya apa? Artinya bahwa Yesus melihat orang-orang ini butuh pimpinan, mereka membutuhkan arahan, mereka perlu bimbingan, mereka sedang bingung mencari jawaban dan tidak ada orang yang dapat memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka berada dalam situasi yang tanpa harapan. Itu sebabnya tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus mampu merasakan apa yang mereka rasakan. Karena itulah Yesus memutuskan untuk mulai mengajar mereka. Sebagai seorang pemimpin, Yesus bukan hanya peduli akan keadaan mereka, tetapi dia juga mengajar. Artinya memperlengkapi, mengarahkan. Sebab kepemimpinan adalah tentang membawa orang ke suatu tujuan yang pasti. Kepemimpinan juga tentang menambahkan nilai dalam kehidupan orang. Dua elemen penting dalam kepemimpinan adalah kepedulian dan bimbingan. Caring and leading. Nah, hari ini saya ingin berbagi atau menyampaikan beberapa hal praktis apa yang bisa saudara semua pelajari dan lakukan sehari-hari yang akan menjadikan saudara seorang yang mempunyai pengaruh, menjadi garam dan terang buat dunia di mana saudara berada. Sehingga kalau saudara suatu hari dipercaya posisi kepemimpinan, maka saudara dapat menjalankannya dengan baik. Yang pertama, mempunyai hati yang melayani. Ini penting. Mempunyai hati yang melayani. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menggambarkan kepemimpinan secara berbeda. Berbeda dengan apa yang mereka ketahui dan yang dialami oleh mereka pada waktu itu. Di mana mereka-mereka yang memimpin memakai kuasa dengan keras untuk menekan orang-orang yang dipimpin dan untuk memaksakan kehendak mereka sendiri. Yesus menginginkan murid-muridnya menjadi pemimpin yang berbeda. Bukan pemimpin yang menekan orang ke bawah, tetapi pemimpin yang menaikkan orang ke atas. Dia menggambarkan pemimpin sebagai seorang yang melayani, bukan orang yang minta untuk dilayani. Jadi kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita perlu mengembangkan hati yang melayani. Orang yang mempunyai hati yang melayani itu, fokus perhatiannya kepada orang yang dilayani, bukan pada dirinya sendiri. Hati atau orang yang berhati melayani berbeda dengan seorang suruhan. Orang suruhan hanya mengerjakan apa yang diminta untuk dia kerjakan. Terserah suka apa enggak, pokoknya saya sudah melakukan apa yang diminta. Itu adalah sikap dari orang suruhan. Tetapi orang yang berhati melayani tidaklah demikian. Orang yang mempunyai hati yang melayani tidak akan berhenti sebelum apa yang dia lakukan memuaskan atau menyenangkan
orang yang dia layani. Kalau kita baca terus pembacaan kita tadi di kitab Markus pasal yang ke-6, maka kita akan menemukan bahwa Yesus bukan hanya mengajar orang banyak, tetapi dia juga peduli akan keberadaan mereka. Karena hari sudah mulai malam, dituliskan, dan mereka belum sempat makan. Apa yang terjadi? Saudara semua tahu dengan ceritanya. Yesus kemudian mengadakan mujizat dengan memberi mereka semua makan. Ternyata jumlah mereka ada sekitar 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Menarik, dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-41 sampai 43 dituliskan demikian. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan 12 bakul, potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yesus bukan hanya memberi makan, tetapi dia memberi makan sampai mereka puas, sampai mereka kenyang. Itu adalah sikap hati dari seseorang pemimpin yang melayani. Orang-orang ini bukan hanya diberi makan, tetapi diberi makan sampai kenyang. Yesus mencontohkan kepada murid-muridnya bagaimana memimpin dengan benar. Yesus bukan hanya mengajar, tetapi dia juga peduli akan keberadaan mereka. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, Daud menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala yang baik atau sebagai seorang pemimpin yang baik. Saya ingin membacakan Mazmur 23 kepada saudara semua. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud di sini menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala atau pemimpin yang memperhatikan kebutuhan. Sehingga Daud tidak kekurangan apapun juga. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik ayat-ayat ini, semuanya yang dituliskan adalah tentang melayani, pemimpin yang melayani. Dikatakan dimulai dari ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar. Kemudian dari menggambarkan Tuhan sebagai orang ketiga dengan memakai kata ia, Daud tiba-tiba berubah menggambarkan Tuhan sebagai orang kedua dengan memakai kata engkau. Ini menunjukkan perubahan hubungan di mana yang dipimpin menjadi lebih dekat dengan yang memimpin. Daud kemudian mengatakan, engkau besertaku, engkau menyediakan hidangan, engkau mengurapi sehingga pialaku penuh melimpah. Jadi kepada kita diberikan gambar yang benar bagaimana menjadi seorang pemimpin, yaitu dengan cara melayani, bukan dilayani. Mulai dari sekarang, yang belum terlibat dalam pelayanan, bisa mulai terlibat. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita dapat berikan untuk orang lain, atau yang orang minta untuk kita lakukan. Tetapi jangan sekedar melakukan seperti apa yang diminta, tapi lakukanlah dengan sebaik mungkin. Berfokus kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Nah, selain belajar tentang melayani, yang kedua, kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif adalah mendengarkan atau listening dalam bahasa Inggrisnya. Kitab Yakobus 1 ayat 19-20 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab
amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Firman Tuhan ini sekali lagi adalah untuk setiap orang. Untuk kita semua. Apalagi untuk mereka yang berada di kepemimpinan. Kita semua perlu cepat dalam hal mendengar, namun lambat dalam berkata-kata. Nah, ironinya ialah, meskipun mendengarkan merupakan sebuah keterampilan dalam komunikasi yang paling dibutuhkan, tetapi yang paling sedikit diajarkan. Banyak yang mengajarkan soal public speaking, bagaimana caranya berbicara di depan orang. Namun jarang yang mengajarkan soal bagaimana caranya menjadi seorang pendengar yang baik. Menguasai keterampilan untuk berbicara tanpa mengembangkan kemampuan untuk mendengar tidaklah baik bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pendengar yang baik. Termasuk mendengarkan masukan, mendengarkan nasihat, kritikan orang. Sebab untuk kita bisa menjadi lebih baik, kita harus terus berubah. Tetapi kita tidak bisa berubah jika kita hanya ingin mendengar apa yang kita ingin dengar. Zig Ziglar, seorang penulis, katakan seperti ini. Pada saat kita berbicara, kita mengatakan sesuatu yang sudah kita ketahui. Namun ketika kita mendengarkan seseorang berbicara, kita menemukan apa yang diketahui oleh orang lain. Kita tidak dapat mendengarkan jika pikiran kita sibuk dengan diri sendiri. Mendengar dengan benar fokusnya pada orang yang sedang berbicara. Bukan kepada jawaban apa yang akan kita berikan. Atau bagaimana kita akan merespon. Ketika kita mendengarkan orang yang menyampaikan masalah tanpa sibuk mencari-cari apa solusinya di pikiran kita, maka kita akan menemukan jawabannya dengan lebih cepat dan lebih tepat pada akhirnya. Kebanyakan orang yang berbicara bahkan sudah merasa terbantu ketika kita menjadi seorang pendengar yang baik tanpa harus merespon atau keluar dengan solusi. Mendengarkan juga adalah tandanya kita menghargai, kita menghormati. Mendengarkan dengan sungguh itu artinya kita berempati, turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang paling penting, mendengarkan itu adalah tanda bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Jadi selain belajar mempunyai hati yang melayani, kita perlu belajar menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, yang ketiga, ada 3 poin saja yang akan saya sampaikan hari ini. Yang ketiga, yang berikutnya, yang menurut saya yang paling sulit adalah kita harus belajar memimpin diri sendiri. Matius 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 katakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Yesus memberikan contoh bagaimana orang-orang yang suka kedudukannya tetapi tidak melakukan fungsinya. Mereka suka kedudukannya, suka jabatannya, tetapi tidak melakukan fungsinya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini senang duduk di kursi Musa yang melambangkan otoritas, kepemimpinan. Tetapi mereka tidak melakukan fungsi sebagai orang yang memimpin, yang peduli, yang memberikan arahan serta bimbingan. Mereka senang menyuruh orang melakukan sesuatu yang mereka sendiri tidak bisa dan tidak mau lakukan. Mereka sibuk melakukan pencitraan saja demi mendapatkan kehormatan. Tetapi sesungguhnya hidup mereka tidaklah demikian. Dengan kata lain, mereka lupa memimpin diri mereka sendiri. Bagaimana dapat menjadi pemimpin yang efektif kalau mereka tidak dapat memimpin diri mereka sendiri? Sebab kenyataannya orang pertama yang harus kita pimpin adalah diri kita sendiri. Orang pertama yang harus kita muridkan adalah diri kita sendiri.
di lain kesempatan kita juga mendapati bagaimana perbedaan cara kepemimpinan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapaknya sudah menyerahkan semua kuasa ke dalam tangannya. Dia juga tahu bahwa dia datang dari Allah dan sudah hampir tiba saatnya untuk dia kembali kepada Allah. Sementara kami sedang makan, Yesus berdiri dan membuka jubahnya. Kemudian dia mengambil handuk dan mengikat handuk itu di pinggangnya. Lalu dia mengisi air ke dalam sebuah baskom dan mulai mencuci kaki kami semua dan mengeringkan lagi dengan handuk yang dia sudah ikat pada pinggangnya. Lihat, pada saat Yesus mengetahui bahwa semua kuasa sudah diserahkan kepadanya oleh Bapaknya, yang pertama kali dia lakukan adalah membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kita perlu tahu, pada zaman itu, membasuh kaki adalah pekerjaan yang paling rendah yang bisa dilakukan oleh seseorang. Itu adalah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para budak. Namun, Yesus tidak mempermasalahkan jabatan yang dia pegang. Yesus mencontohkan kepada murid-muridnya bahwa kuasa diberikan untuk pekerjaan pelayanan. Power is for service. Yesus menunjukkan bahwa dengan melayani, dia tidak kehilangan posisinya. Dan dia juga tidak kehilangan hormat dari murid-muridnya. Malah sebaliknya, rasa hormat murid-muridnya semakin tinggi karena Yesus melakukan apa yang dia sendiri ajarkan. Bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Orang yang memimpin dirinya sendiri adalah orang yang sedang membangun integritas. Orang yang mempunyai integritas adalah orang yang selaras antara perkataan dan perbuatannya. Integritas yang memberikan bobot pada perkataan seseorang, yang membuat apa yang keluar dari mulutnya tidak dianggap enteng oleh orang-orang yang mendengarkan. Integritas membuat tindakan seseorang dapat dijadikan contoh, dan yang akan menjadi pengaruh, akan membuat pengaruh menjadi semakin besar. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Petrus di sini mengajarkan bahwa seorang gembala yang mengembalakan kawanan domba Allah harus melakukannya bukan dengan paksaan, apalagi dengan jalan manipulasi, tetapi harus meninggalkan keteladanan, mencontohkan kehidupan, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi buat orang-orang yang digembalakan atau orang-orang yang dipimpin. Rasul Paulus juga memberikan nasihat yang sama dalam suratnya, dalam kitab Titus 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian juga orang-orang muda katanya, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, terus terang, tidaklah mudah untuk memimpin diri sendiri. Karena yang harus dipimpin adalah daging kita sendiri, yang seringkali tidak mau tunduk, yang suka melakukan kemauannya sendiri. Nah, untuk dapat memimpin diri sendiri dibutuhkan tekad, dibutuhkan disiplin, dibutuhkan ketekunan. Dan bagi kita, orang-orang yang percaya Yesus, Roh Kudus diutus untuk menolong kita, untuk dapat melakukannya. Paulus katakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 17, jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Karena keinginan badani kita selalu berlawanan dengan keinginan roh. Dan
keinginan roh berlawanan dengan keinginan badani kita. Karena keduanya saling bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Nah, demikianlah ketiga hal yang dapat segera dilakukan dan dapat kita pelajari. Dan terus terang, sampai hari ini pun saya terus belajar dan tidak pernah berhenti untuk melakukan hal ini. Meskipun terkadang berat atau lupa, namun Roh Kudus hadir untuk mengingatkan. Roh Kudus hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan untuk saya dapat melakukannya. Karena Yesus mau kita semua menjadi garam dan terang yang mempengaruhi dunia di mana kita ditempatkan. Menjadi seseorang yang memimpin dan peduli kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Angkat tanganmu, katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanmu hamba yang berkenan. Oh, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Mari kita berdiri dalam hadirat Tuhan bersama. Lepas semua. Mari bawa hatimu saat ini di hadapan Dia untuk mengenal kenali kehendaknya. Oh yes, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Aku yakin anugerahnya mampu jadikanmu hamba yang berkenan selalu. Yes, Lord, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Katakan ini di dalam hadiratnya. Dia ingin mengurapimu siang hari ini. Dia ingin memperbaharui rencananya dalam hidup. Ada rencana Tuhan yang indah. Yes, Lord. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Aku yakin. Thank you, Lord. Jadikanku hamba yang berkenan selalu.
saat ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak mengambil dari kami, tapi Engkau Tuhan yang selalu menambahkan kepada kami. Engkau tambahkan kasih-Mu, Engkau tambahkan karunia-Mu, Engkau tambahkan kepercayaan dalam hidup kami, Engkau tambahkan kebenaran dalam hidup kami, Engkau tambahkan kebaikan dalam hidup kami, Engkau tambahkan hal-hal baik yang datang daripada Bapa yang terang ke dalam hidup kami. Saat ini kami berdiri dalam hadirat-Mu, kami yakin anugerah-Mu dapat membuat kami hamba-hamba yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami melihat kehidupan kami, bukan dari sudut pandang apa yang kami dapatkan, tapi kami tahu bahwa hidup kami hidup oleh karena Engkau. Oleh karena itu Tuhan, izinkan lebih banyak daripada kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tambahkan Tuhan, tambahkan rencana-Mu dalam hidup kami. Tambahkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Tambahkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam pernikahan kami. Dalam keluarga kami. Siapa kami di dalam keluarga kami. Di dalam segala hal yang Kau percayakan untuk kami kerjakan. Di dalam segala hal yang Kau percayakan kami untuk terlibat, untuk melayani, untuk memberi, untuk mendapatkan, untuk memenangkan, untuk mengerjakan, tambahkan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini bahwa menjadi hamba yang melayani Tuhan yang maha tinggi, yang maha mengasihi kami, adalah satu kepercayaan terbesar yang dapat kami alami. Kami adalah gereja-Mu. Dan dalam gereja ini bukan hanya yang melayani menjadi hamba-Mu, tapi kami semuanya adalah hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memikul kuk yang Kau berikan pada kami. Karena kuk yang Kau berikan ini juga adalah kuk yang Engkau pikul bersama-sama dengan kami. Tuhan, izinkan kami melihat hari-hari depan kami, bukan dari sudut pandang ketakutan kami, tapi sudut pandang kemuliaan-Mu. Engkau makin bertambah dalam hidup kami. Engkau makin besar dalam hidup kami. Engkau makin berkuasa di dalam hidup kami. Engkau menaikkan tingkat-tingkat standar kerajaan surga dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian yang makin lama makin terang akan-Mu. Dan apa yang kami lakukan makin lama makin sesuai dengan rencana-Mu. Dan bahkan membawa buah-buah kerajaan Allah yang luar biasa. Dan dengan itulah Tuhan kami bawa hati kami. Berikan kami hati yang melayani. Berikan kami hati yang ingin memberkati orang-orang sekeliling kami. Berikan kami hati yang takut akan Engkau Tuhan. Yang menaruh Engkau lebih dari segalanya. Angkatlah tangan-Mu jemaat Tuhan saat ini. Karena Engkau tidak dipanggil untuk menjadi ekor. Tapi Engkau dipanggil menjadi kepala. Dan bahkan Engkau dipanggil untuk memimpin di depan. Karena saat Tuhan memakai-Mu, dari tangan-Mu akan mengalir kasih Tuhan yang luar biasa. Dari tangan-Mu Engkau dapat memberi, Engkau akan dapat berlimpah, Engkau akan mempunyai benih untuk ditabur, Engkau akan mempunyai kuasa Tuhan untuk diberikan. Dan ketahuilah, Dia menyertai Engkau, Dia memberkati Engkau, Dia mengurapi Engkau, dan Dia membela Engkau. Dan kuasanya yang luar biasa turun dalam hidupmu. Di dalam nama Allah Bapa yang menjadi Allah dan Bapa dan Ayahmu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah memproklamasikan kemerdekaan dan kemenangan dalam hidupmu. Dan dengan kuasa Roh Kudus, pergilah dan jadilah lebih daripada pemenang. Semua yang percaya berkata, amin. God bless you hamba-hamba Tuhan.